Pemimpin sekte, kakak senior, dan kakak senior kembali. Sekte tulang besi yang tenang tiba-tiba menjadi hidup ini dengan teriakan keras. Ketika para murid mendengar dari Su Xiaomo bahwa tidak hanya kakak muda mereka Xiao Ziji yang memenangkan kejuaraan, tetapi kakak senior mereka juga mengambil 3 tempat teratas, mereka segera bersorak dengan penuh semangat. Sebagai anggota sekte, mereka secara alami menghargai kehormatan ini. Mendesah, Liu Wanxi bersandar di depan ruang makan dan cemberut. Tidak mudah membuat mereka putih dan gemuk, tetapi mereka kehilangan banyak berat badan hanya dalam beberapa hari. Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Xiao Ziji membawa Ye Xingchen yang tidak sadarkan diri dan bertanya. Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, mari kita taruh dia di paviliun kedokteran dulu. Xiao Ziji menerima pesanan dan berjalan ke paviliun kedokteran. Dia melemparkan Ye Xingchen ke bangsal dan hendak pergi ketika dia mendengar orang itu berkata, aku akan menentang surga. Menentang surga, apakah surga berutang uang padamu? Xiao Ziji mengira dia sedang berbicara dalam tidurnya, jadi dia mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Di lapangan latihan, banyak murid menatap bola hitam dan putih dan bertanya dengan bingung, kakak senior, apa ini? Su Xiaomo tersenyum dan berkata, ini disebut Happy Soccer. Pemimpin sekte mengeluarkannya. Dia berkata bahwa jika kita memainkannya setiap hari, tidak hanya dapat menumbuhkan temperamen kita, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan kaki kita. Seorang murid membungkuk dan membaca kata-kata kecil yang tertulis di bola sepak. Tahun 2018, final Piala Dunia, tim sepak bola pria China mengalahkan tim sepak bola pria Brasil. Kakak senior, apa artinya ini? Aku juga tidak tahu. Su Xiaomo melambaikan tangannya dan berkata, minggir. Aku akan mencoba kalian. Oke, semua orang buru-buru mundur. Su Xiaomo mundur beberapa langkah, berlari, dan menembak. Dengan suara menderu, bola sepak terbang keluar dan menabrak dinding luar, menyebabkan retakan muncul. Tendangannya sebanding dengan tendangan Raja Kong Perkasa Shaolin. Tepuk tangan. Su Xiaomo bertepuk tangan dan berkata, bagaimana? Luar biasa, kakak senior, tendanganmu barusan setidaknya 500 kg kekuatan. Para murid berseru, itu memang sepak bola dari tahun 2018. Itu bisa menahan kekuatan yang begitu tinggi, tetapi hanya memantul kembali. Itu tidak rusak atau cacat. Jun Changqiao menghabiskan 10 poin kontribusi untuk membeli Happy Soccer Ball bagi murid-muridnya untuk bermain ketika mereka tidak ada hubungannya. Tujuannya adalah untuk melatih kompatibilitas mereka. Hari berikutnya, lapangan latihan seni bela diri sedikit dimodifikasi menjadi lapangan sepak bola sederhana. Setelah memberitahu para murid tentang aturan, mereka dibagi menjadi 2 tim dan mulai bersaing. Wajahku sakit, Ye Xingchen, yang berbaring di paviliun medis, perlahan bangun. Dia tanpa sadar menyentuh wajahnya, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin dan keras. Samar-samar dia ingat bahwa dia sepertinya telah terkena senjata terbang tersembunyi dan kemudian kehilangan kesadaran. Sial, saya Ye Xingchen, kaisar bela diri dari generasi yang pernah mendominasi benua itu sebenarnya ditipu oleh senjata tersembunyi. Setelah beristirahat sebentar, dia berjuang untuk bangun. Kemudian, dia melihat sekeliling dan bergumam, apakah dia diselamatkan oleh orang lain? Lupakan. Saya akan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu dan menemukan tempat yang diberkati dengan energi spiritual yang melimpah untuk mulai berkultivasi. Saya akan berusaha untuk menjadi kaisar bela diri sesegera mungkin. Ye Xingchen membuka pintu dengan derit, tetapi sebelum dia bisa keluar, dia mendengar suara ledakan. Seluruh wajahnya terkena bola sepak, dan dia langsung jatuh ke tanah. Li Fei, Su Xiaomo, yang berada di lapangan latihan seni bela diri, meraung, bagaimana kamu mengoper bola? Murid bernama Li Fei menggaruk kepalanya dan berkata, kakak senior, ini pertama kalinya saya menendang. Saya tidak dapat menemukan target yang tepat. Pergi dan ambil bolanya. Oke. Li Fei buru-buru mengambil bola. Murid Ironbone dengan senang hati menendang bola lagi. Meskipun mereka bahkan tidak terlihat seperti tim amatir, mereka telah membuka beberapa meridian, dan kekuatan tendangan mereka sangat kuat. Sialan, Ye Xingchen menutupi wajahnya dan berdiri. Dia sangat marah dan berkata, kamu menipuku lagi. Bang, bola sepak terbang ke paviliun medis pada sudut yang sulit lagi, langsung mengenai kepalanya, dan dia jatuh langsung ke tanah lagi. Su Xiaomo berkata dengan panik, Li Fei, gerak kaki macam apa itu? Li Fei menggaruk kepalanya dengan canggung, lalu mengambil bola dan terus menendang. Bang, Ye Xingchen meletakkan satu tangan di tempat tidur dan perlahan berdiri. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berkata, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Saat dia berbicara, dia buru-buru berlari ke pintu dan menutupnya, takut senjata tersembunyi Yuan akan terbang lagi. Siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka berkomplot melawanku?
Ye Xingchen bersandar ke dinding di depan pintu dan melihat ke samping ke lapangan latihan seni bela diri melalui jendela. Berderak. Pada saat ini, pintu tiba-tiba didorong terbuka. Jun Changqiao masuk dan melihat tempat tidurnya kosong. Dia bingung dan bertanya, di mana anak itu? Celepuk. Ye Xingchen, yang terjepit di balik pintu, menegakkan tubuhnya dan jatuh ke samping. Mulutnya masih berbusa. Jun Changqiao berbalik dan berkata, mengapa dia bersembunyi di balik pintu? Setengah jam kemudian, rasa sakit di tubuh Ye Xingchen berangsur-angsur menghilang. Dia berkata dengan tatapan dingin, siapa kamu? Hah? Jun Changqiao terkejut. Orang ini terlihat lebih muda darinya, tetapi matanya memancarkan perasaan berubah-ubah, seolah-olah dia telah makan banyak makanan dan berjalan beberapa meter. Tidak sederhana, tidak sederhana. Jun Changqiao berkata, saya Jun Changqiao, pemimpin klan tulang besi. Klan tulang besi. Ye Xingchen berkata dengan ringan, nama yang mengerikan, menurutku itu bukan sekte besar. Oh sial, dia pikir nama sekte saya mengerikan dan mengatakan itu bukan sekte besar. Orang ini agak sombong. Jun Changqiao berkata, siapa kamu? Ye Xingchen mengangkat alisnya dan berkata dengan bangga, kamu hanya perlu ingat, aku seseorang yang tidak bisa kamu sakiti. Ini bukan hanya sedikit arogan, itu sangat arogan. Ye Xingchen bangkit dan berjalan keluar dari pintu. Dia berkata dengan ringan, jangan memprovokasi saya di masa depan, atau saya akan, matanya bersinar dengan niat membunuh. Bang, tembakan bola dari luar dan tepat mengenai wajahnya. Mungkin karena terlalu sering terjadi, dia pingsan lagi. Ketika Ye Xingchen bangun, dia mendapati dirinya terikat di kursi. Pemimpin, dia sudah bangun. Su Xiaomo berkata. Jun Changqiao masuk dari luar dan berkata sambil tersenyum, nak, aku tidak peduli betapa hebatnya kamu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah anggota klan tulang besi. Intuisinya mengatakan bahwa pria bermata tajam ini pasti punya cerita dan identitasnya tidak boleh sederhana. Sekte kebetulan memiliki 399 tempat, jadi dia merekrutnya terlebih dahulu. Adapun tempat yang hilang, itu diambil oleh Liu Wanshi. Mereka hanya perlu mengisi formulir dan mencapnya. Mata Ye Xingchen suram. Sebagai salah satu dari 10 kaisar bela diri agung, dia baru saja dilahirkan kembali dan telah dikomplotkan. Pada akhirnya, dia bahkan diikat. Jika ini bisa ditoleransi, apa yang bisa ditoleransi? Anak, dia berkata dengan dingin, saya tidak akan bergabung, karena sekte Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengakomodasi saya. Jun Changqiao berkata, kamu pikir kamu adalah kaisar bela diri dan tidak dapat diakomodasi. Mata Ye Xingchen menjadi semakin suram. Dia terlihat sangat menakutkan. Pada saat ini, menurut plot karakter utama yang bereinkarnasi, dipandang rendah oleh pemimpin sekte jahat akan menjadi mode menamparkan wajah yang tepat. Kenyataannya, Jun Changqiao membungkuk dan berkata, aku akan memberimu 3 untuk dipertimbangkan, atau aku tidak akan sopan. Apakah kamu mengancamku? Kata Ye Xingchen. Jun Changqiao menarik tubuhnya dan melambaikan tangannya. Bukan hanya aku mengancammu, aku juga berani memukulmu. Cukup, Su Xiaomo meninju wajahnya dan berkata dengan arogan, ini adalah keberuntunganmu bahwa pemimpin sekte menyukaimu. Mengapa kamu bertindak seperti ahli tak tertandingi dengan wajah bau? Ye Xingchen meledak dalam kemarahan. Kamu masih berani memelototiku. Su Xiaomo mengangkat tinjunya lagi dan mulai menghancurkannya dengan kasar. Setelah beberapa saat, dia dipukuli hitam dan biru. Ye Xingchen, Kaisar Malam. Eksistensi yang tidak bisa diprovokasi direduksi menjadi keadaan ini. Itu membuat orang menghela nafas. Namun, mereka tetap berkompromi pada akhirnya karena mereka dipindahkan ke bidang seni bela diri. Lusinan murid berdiri jauh dengan bola sepak di bawah kaki mereka. Jika mereka tidak setuju, mereka akan menendang mereka sampai mereka setuju. Ye Xingchen berkompromi. Bukannya dia tidak memiliki tulang punggung, tetapi dia adalah seorang pemuda yang baru saja dilahirkan kembali. Dia hanya di tingkat pertama dari alam pembukaan meridian, jadi dia tidak bisa melawan. Selain itu, senjata tersembunyi yang digunakan para murid tulang besi ini untuk menendangnya setidaknya memiliki kekuatan beberapa ratus kilogram. Tubuhnya yang kecil tidak bisa menahannya sama sekali. Tidak masalah jika Ye Xingchen bisa menjadi kaisar bela diri di masa depan, atau jika dia bisa menurunkan permaisuri dari alasnya. Dia hanya orang lemah yang baru saja dilahirkan kembali. Dia hanya bisa memilih untuk bertahan agar tidak mati. Pria tercela, klan tulang besi tercela. Tunggu sampai aku berhasil mengolah sutra Taixuan, dan ketika wilayahku meningkat, aku akan menginjak-injak kalian semua di bawah kakiku. Ye Xingchen meraung di dalam hatinya. Seberapa marah dan tidak berdamainya mereka. Tapi sekali lagi, mengapa Jun Changqiao ingin merekrut Ye Xingchen? Menurutnya, seseorang yang bisa mengungkapkan perubahan kehidupan di matanya pasti pernah mengalami sesuatu.
Itu lebih mudah daripada menumbuhkan seorang pemuda yang bodoh. Hari berikutnya, di bawah kesaksian 99 murid, Liu Wanxi dan Ye Xingchen yang diikat mengisi formulir sesuai prosedur dan secara resmi menjadi murid ke-101 dan ke-102 tulang besi. Ding, anggota sekte, 102.500. Ding, kontribusi sekte, 274.500. Jun Changqiao berkata, King Yang, beri mereka seragam. Ya, Li King Yang berjalan dengan beberapa set seragam sekte pria dan wanita. Liu Wanxi mengambilnya dan tersenyum manis. Terima kasih, pemimpin sekte. Terima kasih, kakak kedua. Dia sudah lama iri dengan seragam sekte unik ini. Hari ini, dia akhirnya mendapatkannya. Setelah Ye Xingchen dilepaskan, dia dengan enggan mengambil seragam sekte dan berkata dengan penuh kebencian di dalam hatinya, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Setelah saya memahami Sutra Taixuan, saya pasti akan mengambil nyawa Anda. Dudu, Xingchen, ikuti aku. Jun Changqiao membawa mereka berdua ke aula utama dan melemparkan mereka dua buku Yi Jinjing, berkata, ini adalah metode kultivasi mental tingkat pemula sekte kami. Ambillah dan kembangkan terlebih dahulu. Ingat, jangan diteruskan ke yang lain. Dia baru saja menghabiskan 10 poin kontribusi untuk membuat maksimum 1000 salinan untuk cadangan. Ye Xingchen mengambil manual rahasia baru dan berpikir dengan jijik, bagaimana mantra sampah ini bisa menarik perhatianku. Liu Wanxi dengan senang hati memeluk buku rahasia itu dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Sekte Master. Dudu pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi. Kamu sangat bahagia hanya karena metode kultivasi mental tingkat rendah. Sungguh orang biasa. Ye Xingchen memandang rendah Yi Jinjing dari lubuk hatinya. Itu bisa dimengerti. Lagi pula, dia memiliki Sutra Taixuan, belum lagi dia pernah jatuh cinta padanya sekali. Pada awalnya, Liu Wanxi bukanlah seorang murid dan tinggal di kafetaria. Sekarang, dia diberi kamar terpisah ketika dia masuk, tepat di sebelah Lu Qianqian. Ye Xingchen juga telah diberi tempat tinggal, tetapi ketika dia melihat halaman dalam, yang dipenuhi dengan teras dan pavilion, dia diam-diam terkejut. Sekte kelas 9, tapi konstruksinya tidak buruk. Baik, mari kita mulai di sini dan memulai jalan kaisar ini untuk kembali ke puncak. Dia berjalan ke kamar, dia awalnya ingin mengolah Sutra Taixuan, tetapi tangannya impulsif dan membuka Yi Jinjing. Mengapa saya memiliki pemikiran untuk melihat metode kultivasi mental yang buruk? Mungkin aku bosan. Ye Xingchen menertawakan dirinya sendiri dan mengunci pandangannya pada nyanyian yang direkam di halaman depan. Perlahan-lahan, ekspresinya membeku, dan akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, metode kultivasi mental surgawi. Sebagai mantan kaisar bela diri, Ye Xingchen lebih berwibawa daripada Lu Qianqian dan Li Qingyang. Dia hanya secara kasar memahami dan menilai kualitasnya. Selain itu adalah metode kultivasi mental pemurnian tubuh surgawi. Ye Xingchen berkata dengan sungguh-sungguh, Sekte kelas 9 akan memiliki metode kultivasi mental pemurnian tubuh yang begitu berharga. Apakah saya sedang bermimpi? Atau hari ini, setelah ribuan tahun, metode kultivasi mental pemurnian tubuh surgawi sama biasa dengan anjing, dan pemurnian tubuh suci. Metode kultivasi mental ada di mana-mana. Saat dia terus belajar, kondisi pikirannya melonjak. Yi Jinjing ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya mengandung makna yang dalam. Itu pasti metode kultivasi mental pemurnian tubuh yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Saat itu, tubuh kaisar ini tidak marah. Itu tidak bisa menahan robeknya ruang, dan tidak bisa mengambil langkah pertama untuk menerobos kehampaan. Sekarang saya telah dilahirkan kembali, saya tidak hanya memiliki Sutra Taixuan, tetapi saya juga memiliki metode kultivasi mental pemurnian tubuh surgawi. Bahkan jika saya memiliki tubuh sampah, menjadi kaisar bela diri dan menembus kehampaan akan menjadi sepotong kue. Hahaha, Ye Xingchen tertawa. Wosh, bola kebahagiaan terbang dari jendela yang terbuka dan langsung mengenai wajahnya. Suara Su Xiaomo bisa terdengar, ini tengah malam, tidak bisakah kamu membiarkanku tidur? Sial, Ye Xingchen menutupi kepalanya dan berkata dengan marah, nak, kaisar ini akan mengingatmu. Malam datang, dan semuanya sunyi. Jun Changqiao sedang tidak ingin tidur. Dia duduk di bangku di pavilion batu, seolah sedang memikirkan sesuatu. Orang-orang yang mencoba membunuhku di aula utama pasti dikirim oleh Sekte Mata Air Roh. Siapa yang mengirim sekelompok orang berpakaian hitam keluar kota Liang? Jun Changqiao menyimpulkan masalah yang dia timbulkan ketika dia datang ke dunia ini. Setelah memikirkannya, dia merasa bahwa Sekte Musim Semi Roh memiliki motif paling banyak. Sekarang aku telah menjadi murid bela diri kelas 5 dan memiliki jimat segel pembuka, saatnya pergi ke Sekte Mata Air Roh untuk mencari keadilan. Matanya berubah dingin dan tajam. Jun Changqiao tidak berpikir bahwa pembunuh Sekte Musim Semi Roh akan menyerah setelah gagal membunuhnya.
Alih-alih dipukuli secara pasif, lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang dan memberitahu mereka bahwa dia tidak boleh dianggap enteng. Suara mendesing. Tiba-tiba, ada sedikit suara angin pecah di telinganya. Sebelum terobosannya, Jun Changqiao tidak akan bisa mendeteksinya. Tetapi setelah menjadi murid bela diri, mata, telinga, hidung, dan aspek lainnya telah membaik. Bahkan jika sebutir pasir jatuh di depannya, dia akan bisa mendengarnya. Seseorang di sini, dia tiba-tiba bangkit dan menghindar ke samping. Saat dia mundur, bayangan hitam keluar dari kegelapan. Pedang di tangannya menebas di punggungnya, hampir mengenainya. Jun Changqiao menstabilkan tubuhnya dan mengeluarkan Desert Eagle untuk menembak. Tapi dia melihat bayangan hitam itu tidak mengenai apa-apa. Ujung kakinya dengan ringan mengetuk tanah dan langsung menghilang ke dalam malam. Dia mengerutkan kening. Sistem berkata, tuan rumah harus membeli arai perlindungan sekte sesegera mungkin untuk melindungi sekte. Jika tidak, orang lain dapat datang dan pergi sesuka mereka. Apakah kamu memilikinya di toko pemula? Jun Chang tertawa. Sistem berkata, ya, itu tergantung pada wajah untuk menyegarkan. Kalaupun tergantung wajah, tetap harus direfresh. Bagaimanapun, itu datang dan pergi sesuka hati. Ini benar-benar menjengkelkan, apalagi yang menyerang hanya dia. Jika menyerang para murid, itu akan merepotkan. Ah, tiba-tiba, ada teriakan. Jun Changqiao bergegas ke kamar murid laki-laki dan mendorong pintu terbuka. Dia melihat Ye Xingchen menutupi pantatnya dan dengan marah berkata, macam apa ini, berani menyelinap menyerangku. Apa yang terjadi? Li Qingyang dan Su Xiaomo bergegas dengan piyama mereka dengan pedang di tangan. Ketika mereka melihat darah Ye Xingchen menyembur, mulut mereka berkedut. Ada seorang pembunuh yang ingin membunuhku. Jun Changqiao berkata dengan tenang, bangunkan semua murid dan berkumpul di aula utama. Bergiliran menjaga untuk mencegah pembunuh mengambil keuntungan dari situasi ini. Ya, Li Qingyang dan Su Xiaomo buru-buru pergi mengumpulkan para murid. Segera, semua murid laki-laki dan perempuan berkumpul di aula utama. Ye Xingchen, yang pantatnya ditikam, juga datang. Dia meraung dalam hatinya, jika kamu memiliki dendam, pergilah membunuhnya. Apa gunanya membunuh murid baru sepertiku? Mendesah. Pembunuh itu mungkin berpikir bahwa dia adalah yang terlemah di sekte tersebut. Jun Changqiao sangat marah sekarang. Dia duduk di kursi 1000 tahun cendana dan dengan ganas menggulir ke bawah toko. Ding, poin kontribusi sekte, 254.500. Setelah refresh, toko berubah lagi. Tidak hanya tidak ada sek protection array, bahkan item lainnya sebagian besar tidak berguna. Bahkan jika itu tidak berguna, dia harus memilih. Jun Changqiao membeli cerutu yang menyegarkan, yang harganya 10 poin. Segarkan lagi. Jun Changqiao menggulir ke bawah toko lagi. Ding, poin kontribusi sekte, 234.500. Barang-barang baru itu semua kebutuhan sehari-hari, seperti muk termos, kemoceng, dayung pimpong, dan sebagainya. Jun Changqiao mengatupkan giginya dan membeli kemoceng seharga 10 poin kontribusi. Tujuannya adalah untuk membersihkan. Ding, poin kontribusi sekte, 214.500. Ding. Poin kontribusi sekte, 194.500. Ding. Poin kontribusi sekte, 174.500. Ketika Jun Changqiao menyegarkan toko untuk kelima kalinya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini karena toko tersebut akhirnya memiliki item dengan tulisan, Sek Protection Array. PS. Ada bug di chapter sebelumnya. Protagonis menyegarkan toko dan seharusnya membeli item. Saya lupa, seorang pembaca mengingatkan saya, itu telah diubah. Isi dan konsumsinya sedikit berbeda dari chapter sebelumnya. Anda dapat memeriksanya kembali. Tanda pisah. Jun Changqiao menyegarkan toko 5 kali dan menghabiskan 90 poin kontribusi, 40 diantaranya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting, yang membuat hatinya sakit. Tapi untungnya, formasi perlindungan sekte disegarkan. Itu sepadan. Dia mengklik detailnya, item, formasi perlindungan sekte kelas pemula. Efek, setelah digunakan, dapat digunakan untuk membentuk formasi pertahanan di sekte untuk mencegah anggota non-sekte masuk. Batas waktu, gunakan segera. Harga, 50 poin kontribusi. Catatan, jika formasi berhasil diatur, itu akan diaktifkan secara default. Ini akan mengkonsumsi 1 poin kontribusi setiap hari. Membeli. Jun Changqiao tidak menganggap bahwa ini adalah formasi yang dapat dikonsumsi dan langsung membelinya. Ding. Tuan rumah telah menghabiskan 50 poin kontribusi dan memperoleh formasi perlindungan sekte kelas pemula X1. Itu telah ditransfer ke cincin luar angkasa. Ding, poin kontribusi sekte, 124.500. Formasi perlindungan sekte kelas pemula sama dengan formasi roh. Itu memiliki bendera kecil dan manual.
Aku akan mengaturnya saat fajar. Jun Changqiao diam-diam berkata. Ada pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Murid Ironborn tinggal di aula utama untuk malam itu. Beberapa murid bertanggung jawab untuk mengubah shift. Selama waktu ini, Su Xiaomo mengambil inisiatif untuk membalut luka Ye Xingchen dan membalut kedua pantatnya dengan perban. Malam berlalu dengan lancar. Setelah fajar menyingsing, Jun Changqiao memerintahkan murid-muridnya untuk membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari beberapa orang dan mengatur batas untuk membentuk formasi. Sua, petik 2, bendera kecil dimasukkan di luar dinding sekte. Setelah setengah jam pengaturan, mereka akhirnya mengepung sekte tersebut. Siu, cahaya melintas dan membentuk perisai cahaya yang menutupi seluruh tulang besi. Itu segera menjadi transparan. Jun Changqiao berdiri di gerbang dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh penghalang transparan. Dia tidak menemukan perubahan apapun. Sulit dipercaya bahwa ada formasi di depannya. Sistem berkata, formasi perlindungan sekte hanya akan muncul ketika orang luar masuk atau menyerang. Itu akan disembunyikan di ruang secara normal. Seberapa kuat? Jun Changqiao bertanya. Sistem berkata, itu harus mampu menahan serangan pembangkit tenaga listrik tingkat Wuzong dari benua Starfall. Jun Changqiao merasa lega. Sistem berkata, level formasi perlindungan sekte kelas pemula sedikit rendah. Jika tuan rumah menemukan level yang lebih tinggi di masa depan, Anda dapat menggantinya. Ya, Jun Changqiao berkata, katakan padaku, apa yang kurang dari sekte saat ini? Jika bukan karena pemberitahuan sistem, dia tidak akan tahu tentang keberadaan formasi perlindungan sekte. Karena itu, dia harus menanyakannya terlebih dahulu. Sistem berkata, sekte masih kehilangan divisi murid pribadi, murid dalam, murid luar, wakil pemimpin sekte, penatua, dan sebagainya. Itu masih kehilangan paviliun penempaan, paviliun keterampilan bela diri, paviliun teknik kultivasi mental. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Jun Changqiao berkata, pelan-pelan. Hanya ada sekitar 100 murid langsung dan murid batin, jadi tidak perlu melakukannya untuk saat ini. Adapun posisi wakil pemimpin dan penatua sekte, saat ini tidak ada murid yang memenuhi syarat untuk mereka, jadi mereka harus mengambilnya selangkah demi selangkah. Sekarang setelah ada formasi besar pelindung sekte, Jun Changqiao merasa lega. Murid-muridnya sama seperti biasanya, baik berkultivasi atau bermain sepak bola. Adapun Ye Xingchen, dia juga memulai kultivasi pertamanya setelah kelahirannya kembali. Dia lebih fokus pada budidaya Yi Jinjing. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya, dia menderita kerugian karena tubuhnya tidak dibentuk secara ekstrim. Dalam kehidupan ini, ia harus fokus membangun fondasi yang baik. Namun, dia, yang hanya memiliki akar roh tingkat rendah, sama dengan murid biasa. Jika dia ingin berkultivasi dengan sukses, dia perlu meluangkan waktu. Hal ini memberitahu kami bahwa bahkan jika seseorang mendominasi benua di kehidupan sebelumnya dan dilahirkan kembali sebagai orang biasa, tidak mungkin untuk segera menentang surga. Poin kontribusi Jun Changqiao dapat dianggap kaya. Dia membuka susunan energi roh dan membiarkan para murid berkultivasi. Kemudian, dia melambai ke Ye Xingchen dan berkata, ayo, aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Tempat yang menyenangkan. Ye Xingchen akhirnya berdiri di depan mesin cetak otot. Masuk, kata Jun Changqiao. Sial, orang ini sebenarnya ingin kaisar ini merangkak melalui lubang anjing. Jun Changqiao langsung menekannya dan memulai mesin cetakan otot. Waktunya, 10 jam. Ping, peng, petik 2. Larut malam, Ye Xingchen berbaring di tempat tidur seperti genangan lumpur. Matanya menunjukkan bahwa dia tidak punya apa-apa untuk hidup. Pasti karena postur kaisar ini salah sehingga dia berakhir dalam keadaan seperti itu. Lu Qianqian, Li Qingyang, dan yang lainnya berdiri di depan kamar masing-masing. Tangan mereka berada di gagang pedang mereka, jelas menunggu si pembunuh muncul. Ping, pah, di lapangan seni bela diri kecil, Su Xiaomo dengan terampil melempar bola. Baginya yang memperhatikan kecepatan, menendang bola bisa menjadi sarana yang baik untuk melatih gerak kakinya. Yang memiliki skill paling banyak masih Jun Changqiao. Dia sedang duduk di ruang kerja, memegang secarik bambu yang disebut catatan sejarawan agung. Penulisnya adalah Sima Qian. Ini dibeli saat sistem direfresh. Itu bisa dianggap sebagai menjejalkan sejarah Cina di dunia lain. Siu, pada saat ini, suara angin pecah bisa terdengar. Sial, pembunuh itu ada di sekte. Jun Changqiao, yang mengira dia bisa tenang, buru-buru mundur. Namun, pedang tajam sedingin es masih menusuk ke arahnya. Segera, dia tidak bisa mengelak. Tak berdaya, dia hanya bisa mengangkat catatan sejarawan agung di tangannya untuk melindungi bagian vitalnya. Ding! Pedang tajam itu menembus celah bambu, menghasilkan suara metalik dan mengirimkan percikan api kemana-mana. Tangan pria berpakaian hitam itu mati rasa karena benturan.
Matanya dipenuhi dengan keheranan. Namun, dia tidak peduli tentang hal lain dan melompat keluar dari jendela. Jun Changqiao juga tercengang. Apakah benda yang ada di tanganku ini adalah selip bambu atau sepotong besi? Tanpa waktu untuk linglung, Jun Changqiao melompat keluar jendela. Namun, pria berpakaian hitam itu sudah bergegas keluar dari jarak tembak Desert Eagle. Pada saat ini, Lu Qianqian dan Li Qingyang mendengar berita itu dan bergegas. Mereka akan mengejar bayangan yang menghilang. Tidak perlu mengejar, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata. Tidak perlu mengejar, Lu Qianqian dan Li Qingyang tercengang. Segera setelah itu, mereka mendengar suara, peng. Mereka melihat 4 anggota badan dan wajah pria berpakaian hitam itu menempel pada flowing light barrier. Kemudian, dengan suara, "Sisi," dia meluncur ke bawah. Pembentukan. Keduanya berseru serempak. Jun Changqiao menyingsingkan lengan bajunya dan melangkah. Desert Eagle di tangannya sudah dimuat dan pengamannya ditarik. Dia mengarahkan pistol ke pembunuh yang jatuh ke tanah dan berteriak, "Dasar, lari." Pria berpakaian hitam menekan pusing dari benturan dan terbang ke samping lagi. Pada akhirnya, dia masih menabrak formasi pelindung sekte. Apa yang sedang terjadi? Su Xiaomo, Tian Qi, dan murid-murid lainnya bergegas. Ketika mereka melihat pria berpakaian hitam berjongkok di bawah flowing light barrier, mereka langsung tercengang. Apa itu cahaya yang mengalir? Apakah itu formasi? Sejak kapan sekte kita memiliki benda ini? Semua orang merasa sulit untuk mengerti. Pria berpakaian hitam yang bersembunyi di pelataran dalam juga bingung. Lagi pula, tidak ada yang terjadi ketika dia menyelinap masuk. Bagaimana mungkin ada formasi? Bang, tepat pada saat ini, Jun Changqiao melangkah. Tinju kanannya, yang diresapi dengan energi spiritual, menghantam wajahnya. Seperti bola meriam, dia menabrak dinding ruangan. Pembunuh ini hanya murid bela diri kelas 4. Alasan mengapa dia bisa muncul dan menghilang secara tak terduga adalah karena teknik gerakannya yang sangat bagus. Sekarang dia telah terlihat dan kehilangan keuntungannya, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan dari murid bela diri kelas 5. Jun Changqiao berjalan mendekat. Dia meletakkan pistol di pinggangnya, mengambil balok bambu, dan menghancurkannya dengan keras. Tak perlu dikatakan, balok bambu yang menggunakan sejarah sebagai cermin cukup berguna. Dalam waktu singkat, kepala si pembunuh penuh darah dan dia tergeletak di tanah dengan putus asa. Sudut mulut Ye Xingchen berkedut saat dia berdiri di kejauhan. Dia berkata, orang ini terlalu kejam. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi tersembunyi, Nowhere to Hide. Hadiahnya adalah 30 poin kontribusi. Ding, poin kontribusi sekte, 153.500. Brengsek. Untuk orang ini, saya menghabiskan begitu banyak poin kontribusi dan hanya menerima 30 poin. Segel meridiannya dan kunci dia. Ya, seorang pembunuh medali emas, pada upaya pembunuhannya yang ke-265, secara tidak sengaja ditangkap dan menjadi tahanan. Dia dikirim ke ruang tertutup. Pembunuh yang sebelumnya ditangkap melihat pola sidik jarinya dan terkejut. Bahkan seorang pembunuh tingkat ini telah jatuh ke tangan tulang besi. Jun Changqiao berdiri di luar. Melalui celah di pintu, dia menangkap perubahan di mata si pembunuh. Dia dengan dingin berkata, itu pasti yang lain yang dikirim oleh sekte musim semi roh. Hari berikutnya, dia menyerahkan urusan sekte kepada Li Qingyang dan turun gunung sendirian. Di ikat pinggangnya ada Desert Eagle dan Hard to Keep Blade seukuran saku. Arah yang dia tuju, gunung musim semi roh. Kakak senior, Master Sekte tampaknya sangat marah. Menyaksikan sosok yang marah menghilang di jalan gunung, Li Qingyang berkata dengan sungguh-sungguh. Lu Qianqian bersandar di pintu dan berkata dengan acuh tak acuh, dia mengirim pembunuh untuk menyergap kita satu demi satu. Jika itu aku pasti akan membunuh jalanku ke pintu mereka. Apakah Master Sekte akan baik-baik saja? Kamu harus lebih peduli tentang apakah Sekte musim semi roh masih bisa ada. Gunung Mata Air Roh terletak di kota Yaoyang, Kabupaten Qingyang. Itu adalah tempat indah yang sering dikunjungi para sarjana. Kemudian, saudara-saudara Wei datang ke sini dan mendirikan sebuah sekte. Sejak itu menjadi area pribadi, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Kehilangan tempat untuk dikunjungi, orang-orang tidak senang. Mereka mengeluh kepada Tuan Kota Yaoyang, tetapi Sekte Mata Air Roh didukung oleh Sekte Mata Air Suci. Dewa hanya bisa menutup satu mata. Dalam 10 tahun yang singkat, di bawah perkembangan saudara-saudara Wei, Sekte musim semi roh secara bertahap tumbuh lebih kuat. Sudah ada lebih dari 300 murid. Tentu saja, itu masih kelas 9. Jika bukan karena Sekte Mata Air Suci yang mendukung mereka, reputasi mereka di Jianghu hanya akan sedikit lebih tinggi daripada Sekte Tulang Besi yang didirikan oleh pemimpin Sekte Wang. Mengapa itu milik pemimpin Sekte Wang? Karena pemimpin Sekte generasi kedua Jun Changqiao telah melakukan segala macam hal.
Prestise sekte telah lama melampaui pemimpin sekte sebelumnya. Yang kurang adalah berita tentang kompetisi sekte yang tersebar. Sekte musim semi roh, aula utama. Wei Yinu yang berlengan satu duduk di kepala aula. Di kepala aula duduk seorang pria parubaya dengan wajah sedikit murung. Dia dipanggil Wei Yixi. Patriark sekte musim semi roh saat ini adalah murid bela diri kelas 2. Kakak, Wei Yinu menggertakkan giginya, kami menyewa pembunuh lain. Bisakah dia menyingkirkan Jun Changqiao? Wei Yixi menyesap tehnya, itu adalah pembunuh medali emas dari Gedung Gerimis. Dia telah membunuh lebih dari 200 kali dan tidak pernah gagal. Dia pasti bisa menyingkirkannya, tidak perlu khawatir. Ya, pembunuh yang mereka sewa telah dijatuhkan oleh pemimpin sekte Jun. Saat ini, dia bermain sebagai tuan tanah dengan pembunuh lain. Persetan, Wei Yinu menamparkan sandaran tangan, tidak bisa mengerti, mengapa begitu sulit untuk membunuh pemimpin sekte dari sekte sampah. Wei Yixi menggelengkan kepalanya. Kakak keempat, Jun Changqiao mampu membunuh saudara kedua dan ketiga. Jika kamu masih berpikir dia sampah, maka kamu salah besar. Kedua saudara laki-lakinya pergi mengunjungi Tuan Kota Qingyang dan belum kembali. Dia secara pribadi pergi untuk mencari tahu alasannya. Tuan Kota Xie tampaknya tidak mau menyinggung sekte musim semi roh. Dia memberitahunya bahwa Jun Changqiao telah membunuh Wei Yile dan Wei Yiai. Mengetahui bahwa saudara-saudaranya terbunuh, Wei Yixi sangat marah. Namun, dia masih pemimpin sekte. Meskipun dia sangat marah, dia masih dengan tenang menganalisis situasinya. Jun Changqiao telah membunuh saudaranya dengan satu serangan, jadi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Setelah kembali ke sekte, dia merenung sejenak dan memutuskan untuk menghabiskan sejumlah besar uang untuk menyewa seorang pembunuh dari Gedung Gerimis. Mereka tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi mereka memainkan trik kotor di belakang punggungnya. Wei Yinu tidak begitu tenang. Ketika dia mendengar kakak laki-laki tertuanya berbicara tentang kematian saudara kedua dan ketiga, matanya bersinar dengan niat membunuh. Mereka berempat telah berkultivasi bersama, memasuki sekte mata air suci bersama, dan memulai bisnis mereka sendiri bersama. Perasaan mereka satu sama lain sangat dalam. Siapa yang mengira bahwa perpisahan terakhir mereka akan menjadi yang terakhir? Kakak kedua, saudara ketiga. Wei Yixi meletakkan cangkir teh di atas meja. Tatapannya menjadi sangat suram ketika dia berkata, tidak peduli berapa harga yang harus aku bayar, kakak akan membalas kalian semua. Harga yang disebut adalah untuk menyewa seorang pembunuh dengan sejumlah besar uang. Meminjam kata-kata Guru Ma, banyak memancing. Kakak laki-laki. Wei Yinu berkata dengan penuh kebencian, setelah pembunuh dari Gedung Gerimis membunuh Jun Changqiao, aku secara pribadi akan pergi ke tulang besi dan menggunakan darah muridnya untuk membayar upeti kepada saudara kedua dan roh saudara ketiga di surga. Wei Yixi berkata, tulang besi adalah anggota dari aliansi 100 sekte. Hati-hati saat kamu pergi, jangan sampai ketahuan. Wajah Wei Yinu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak sabar untuk pergi ke Iron Bond dan memulai pembantaian untuk memberi penghormatan kepada kedua saudara laki-lakinya. Wei Yixi menyesap teh lagi dan berkata dengan jijik, saya mendengar anak itu bahkan membawa muridnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Cek, Wei Yinu mendengus dingin, dia tidak tahu nilainya sendiri. Berpartisipasi dalam kompetisi sekte adalah menjadi lelucon bagi orang lain. Wei Yixi meletakkan sikunya di sandaran tangan dan mengaitkan jari-jarinya, berkata, aku ingin tahu siapa yang akan menjadi juara kompetisi sekte tahun ini. Saya mendengar bahwa sekte tingkat ke-6, Lembah Ujung Suara, juga mengirim murid mereka untuk berpartisipasi. Jika tidak ada kecelakaan, mereka harus menjadi juara, kata Wei Yinu. Meskipun kedua bersaudara itu tidak pernah meninggalkan gunung, mereka masih cukup khawatir tentang kompetisi sekte. Laporan, pada saat ini, seorang murid berlari dari luar dan berkata sambil terengah-engah, Patriark, Penatua, murid ini baru saja kembali dari kota Yaoyang. Saya mendengar. Mendengar apa? Kudengar murid tulang besi, Xiao Ziji, adalah juara kompetisi sekte tahun ini. Apa? Wei Yixi dan Wei Yinu berdiri dengan pandangan tidak percaya. Murid itu mengambil 2 napas dalam-dalam dan berkata, dan keempat muridnya bahkan mengambil 4 tempat teratas. Mustahil, Wei Yinu berkata dengan tidak percaya, sudah cukup baik bagi murid-murid mereka untuk maju ke babak kedua. Bagaimana mereka bisa mengambil 4 tempat teratas? Wei Yixi berkata dengan tenang, apakah beritanya akurat? Murid itu berkata, kota Yaoyang bahkan memasang pemberitahuan. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wei Yinu tercengang. Setiap kali kompetisi bela diri berakhir, setiap kota di Azure Sun County akan memposting pemberitahuan untuk mengumumkan juara. Ini jelas bukan rumor atau rumor palsu. Wei Yixi mengerutkan kening dan berkata, juara dari kompetisi sekte setidaknya adalah murid bela diri kelas 2. Apakah murid tulang besi sekuat itu?
Murid itu berkata, saya mendengar dari para pembudidaya yang kembali dari kota Liang bahwa murid-murid tulang besi semuanya sangat kuat. Yang terlemah adalah murid bela diri kelas 1. Celepuk, Wei Yinu duduk dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Baru saja, dia berpikir untuk menunggu Jun Changqiao dibunuh oleh para pembunuh sebelum pergi ke Ironborn. Jika berita tentang mereka mengambil 4 tempat teratas itu benar, dia akan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Kakak keempat, Wei Yixi juga menyadari dan berkata dengan serius, terlepas dari apakah berita itu benar atau tidak, kamu tidak boleh pergi ke Ironborn. Ya, Wei Yinu berkata dengan tergesa-gesa. Dia tidak ingin pergi. Tapi, mereka datang. Bang, tiba-tiba, suara keras datang, mengejutkan Wei Yixi dan Wei Yinu. Keduanya bergegas keluar dari aula utama dan melihat bahwa pintu merah yang mahal telah hancur berkeping-keping. Jun Changqiao masuk dengan satu kaki. Di bahunya ada sebuah plakat dengan kata-kata, Spirit Spring Sect, tertulis di atasnya. Di tangannya yang lain ada Desert Eagle yang merokok dan di mulutnya ada cerutu. Cerutu juga dibeli dari toko. Meskipun digunakan untuk menyegarkan pikiran, lebih penting untuk pamer. Jun Changqiao, Wei Yinu berkata dengan mata terbuka lebar. Dia adalah pemimpin sekte tulang besi. Wei Yixi mengerutkan kening dan kesuraman di matanya menjadi semakin intens. Ledakan, Jun Changqiao meletakkan plakat itu dan meletakkan satu tangan di atasnya. Dia melihat halaman yang lebih besar dari sektenya sendiri dan berkata, sayang sekali menghancurkan tempat yang begitu bagus. Hancur, sayang, Wei Yixi berkata dengan tatapan muram, pemimpin sekte Jun, kamu datang ke sini. Betul sekali, Jun Changqiao mengangkat senjatanya dan menunjuk ke arahnya, berkata dengan bangga, aku datang untuk menghancurkan sektemu. Kamu mencari kematian. Wei Yinu tidak bisa menahan amarahnya. Dia memanggil pedang lebar baru dari cincin spasialnya dan hendak bergegas. Bang, moncong Desert Eagle menyemburkan api. Peluru yang terkondensasi dari inti kristal berubah menjadi aliran cahaya dan ditembakkan, langsung menembus dadanya. Wei Yinu berhenti dan perlahan menundukkan kepalanya. Melihat lubang di dadanya, matanya dipenuhi ketakutan. Pedang di tangannya jatuh dan dia berlutut di tanah.